ketika kita ekspor mungkin kalau tindakan ekspornya salah itu bukan menghilangkan yang mulia, tapi gagal ekspornya. Bukan menghilangkan menghilangkan filenya, kontennya seperti. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat. Nah, masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur, sahabat-sahabat. Tetapi ini sekaitan dengan penasehat hukumnya, yaitu Ahmad Hosinuddin, mencoba menggali di mana titik-titik kelemahan atau titik-titik kekurangan lah. Di mana titik-titik kekurangan si saksi ahli elektronik forensik ini, digital forensik ini. Nah, ternyata kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan dan kesaksiannya, itu memang betul-betul saksi ahli digital forensik ini memang dia kuasai materinya, sahabat-sahabat. Dan kelihatannya juga si Ahmad Hosinuddin ini barusan kekurangan bahan. Jadi barusan kekurangan bahan untuk bagaimana mencecar. Nah, biasanya kan dia ini kan asli betul kalau dia mau mencecar saksi. Tapi untuk kali ini ternyata dia tidak bisa. Untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Saya mau tanya, dalam proses penyitaan itu kan selain disita bukti tadi juga akses terhadap akun. Karena itu bukti kejahatan, maka biasanya penyidik juga menyita akses akun dan menguasai akun tadi, mengambil alih lah begitu. Nah, nanti juga terdakwa ini kan ditanya ya, alamat emailnya, cara upload, cara re-upload dan seterusnya ada biasanya. Saudara terlibat nggak dalam proses untuk menyita akun tersebut sehingga akun tadi dijamin tidak berubah sampai proses pembuktian di persidangan? Terlibat tidak? Jadi ada beberapa kasus ketika memang penyidik membutuhkan backup kami untuk melakukan ekspor atau sita, kami hanya mendampingi dan kami hanya bilang mohon izin ya, jadi seperti kayak memberi tutorial gitu doang ya? Tutorial, siap. Untuk semua melakukan itu penyidik yang melakukan. Penyidik yang melakukan. Untuk kasus ini saudara ikut? Oh ya, kasus ini ikut nggak saudara? Untuk yang pengambilan bukti, pengambilan akun tadi, iya. Bukti-bukti dan yang lainnya. Saya lupa yang mulia. Kok lupa? Untuk saudara terlibat nggak pada saat mengambil bukti untuk dari ekspor akunnya, kami sempat menutorkan ke penyidik yang mulia. Nggak langsung di hadapan penyidik atau ini prosedurnya begini atau ikut mendampingi penyidik? Siap, kami bukan mengarahkan, jadi kami menjelaskan yang mulia. Jadi cara-cara mengambil. Tidak di PKP-nya istilahnya. Betul, ya. Betul yang mulia. Jadi agar mungkin ada beberapa cara ketika mungkin mau izin yang mulia. Okay. Ketika kita ekspor mungkin kalau tindakan ekspornya salah itu bukan menghilangkan yang mulia, tapi gagal ekspornya. Bukan menghilangkan menghilangkan filenya, kontennya seperti itu yang mulia. Berarti saudara. Jadi hanya ketika kita mau ekspor kemudian ekspornya salah langkah itu gagal. Harus diulangi lagi sampai berhasil, tapi tidak menghilangkan filenya. Itunya yang mulia. Prosedurnya demikian, tapi dalam kasus ini saudara tidak terlibat langsung dalam hal itu ya? Tidak terlibat. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks bukti-bukti yang saudara berikan deskripsi ini begitu, manual kan tadi, ada nggak kemungkinan salah kutip, salah kata, tipu dalam proses penyalinan tadi? Siap, kalau dibilang ada kemungkinan salah, ada yang mulia, tapi kami lakukan cross check ulang yang mulia. Tadi kami sampaikan, kami dengarkan, kemudian kami ulangkan kembali. Jadi yang pertama kami dengar sambil ketik yang mulia, kemudian kami pause, kemudian kami lanjutkan. Nanti ketika anggap sudah 30 detik pertama yang mulia, kami ulang lagi, tapi kami tidak mengetik, kami hanya mendengarkan dan kami memastikan apa yang kami ketik sesuai dengan apa yang kami dengar. Ya, prosedur itu kan tetap ada potensi keliru tadi saudara katakan. Siap. Ya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak quality control terhadap kerjaan saudara sehingga paling tidak ada verifikasi berlapis lah setelah saudara ada yang memeriksa lagi begitu? Nah, kami bekerja secara tim, jadi setelah kami dengar
kemudian kami cek berdasarkan tim untuk mengecek setiap transkripan, tapi tidak bisa diedit seperti itu. Jadi yang tim itu kami hanya untuk read only. Jadi kalau memang kami kan bertim yang mulia, jadi ketika misalkan dua rekan kami bilang ada yang salah, nanti kami cek apakah benar salah atau seperti apa, seperti itu yang mulia. Jadi setelah selesai semua, kemudian kami coba buat pastikan, tolong dengar apa yang saya transkrip sesuai atau tidak, seperti itu. Tapi tidak bisa, mereka yang mendengar tidak bisa mengedit, seperti itu. Baik, saya mau minjam istilahnya Pak Kapolri ya. Dalam kasus KM50 CCTV itu kan ada istilah scientific criminal investigation. Bukti-buktinya kan berbasis saintik. Nah, kalau tadi kan masih manual, masih ada probabilitas untuk ada keliru typo, bahkan substansi juga bisa. Pertanyaan saya, ada nggak teknik tertentu di Direktorat Tindak Pidana Cyber yang bisa secara automatically, secara saintik itu mentranskrip dari video wawancara itu berubah menjadi tulisan yang persis seperti apa adanya begitu? Mohon izin, karena kami di lab cyber itu hanya komputer forensik dan mobil forensik yang mulia. Mungkin kalau menggunakan video forensik itu ada, tapi kalau yang saya tahu, kalaupun kita mendengarkan video itu memang ada beberapa aplikasi yang mulia, tapi itu tidak kami gunakan karena kami belum bisa memastikan apakah aplikasi itu 100% sama atau tidak. Jadi kami lebih baik menggunakan secara manual. Tapi kalau memang menggunakan video forensik, alat forensik video, itu mungkin bisa yang mulia. Sudah punya belum Bareskrim dalam hal ini? Untuk video forensik, Bareskrim ada di Puslapor. Untuk lab cyber di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber belum ada video forensik. Untuk kasus-kasus seperti apa yang itu harus dibawa ke Puslapor? Siap, mohon izin yang mulia. Jadi terkait keaslian video, contoh pada saat kasus yang lalu ada hoax 7 kontainer, yang itu terkait keaslian suara itu di Puslapor yang mulia. Jadi terkait video, apakah ini video editan atau bukan, itu di Puslapor. Karena di kami belum ada kemampuan atau alat yang mumpuni ke arah sana. Ya, sepengetahuan saudara saja. Apa yang membedakan sama-sama pasal hoax, yang satu harus sampai ke Puslapor, yang satu hanya cukup di Direktorat Tindak Pidana Cyber? Tergantung kontennya, Mas. Kontennya ya? Tergantung kontennya, Pak. Nah, dalam hal ini konten yang hari ini kita tampilkan kan juga mengandung potensi editan. Nah, cara memastikannya Puslapor kan lebih saintifik lah menurut saya. Apakah memang ada batasan-batasan tertentu di SOP sehingga yang seperti ini cukuplah di Tindak Pidana Cyber? Kalau itu kami kurang tahu ya. Okay. Nggak tahu. Saudara hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik begitu saja. Jadi saya sedikit menambahkan, karena ini adanya di Tindak Pidana Cyber. Bukan, Pak. Jadi barang buktinya kan, bukti digital ini adanya di flash disk yang mulia. Flash disk itu kami lakukan pemeriksaan secara komputer forensik. Jadi kami melakukan pemeriksaannya flash disknya yang mulia, seperti itu. Mungkin kalau memang penyidik meminta ke kami untuk pemeriksaan berdasarkan videonya, itu bukan di kami. Tapi pada saat itu penyidik meminta ke kami flash disknya. Karena kalau flash disk kami terkait komputer forensik yang mulia. Jadi di kami bisa seperti itu. Baik, ini kan problemnya video ini rusak. Kami coba akses tidak bisa, padahal di dakwaan ada URL dan URL itu tidak bisa diklik, dan menurut pengakuan terdakwa ini kan sudah disita dan seterusnya. Pertanyaan kami, untuk memastikan bahwa URL tadi masih bisa berfungsi dan ada yang bertanggung jawab tentang kerusakan barang bukti, karena URL tadi juga ditampilkan sebagai bukti, apakah bisa penyidik dihadirkan untuk memastikan bahwa URL itu bisa diklik oleh penyidik yang pertama kali mengakses? Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya kesaksian ahli forensik, digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kelihatannya memang ini, kalau kita lihat si Hosinudin ini kekurangan bahan untuk mencecar pertanyaan oleh kepada saksi ahli forensik ini, digital forensik ini. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat bahwa
apa yang disampaikan oleh ahli ini itu sudah sesuai dengan standar prosedural yang dia lakukan bagaimana meneliti yang namanya digital forensik itu, yang sekaitan dengan bahwa yang diminta oleh penyidik adalah FB atau flash disk yang harus diteliti keasliannya, apakah itu tidak terjadi yang namanya perubahan konten atau editan konten atau apa. Nah, artinya ahli ini meyakinkan bahwa itu betul dan itu tidak ada sama sekali perubahan apa yang dari keasliannya. Nah, kemudian juga sekaitan dengan bahwa yang keahlian ini itu dalam konteks adalah digital forensiknya, yaitu soal FB-nya atau komputer yang dicoba dicek dari sisi muatannya apakah terjadi proses perubahan. Selain dari itu misalnya soal video, kemudian soal foto, itu bukan keahlian ahli ini karena yang diminta hanya flash disk dari milik Dodo Baldo itu, yang si pelapor sahabat-sahabat. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi dia sedikit kekurangan dan dia ahli ini memastikan bahwa prosedural itu sudah pas. Dan yang terakhir adalah apakah dia melakukan ada tidak alat atau aplikasi yang bisa digunakan dilakukan secara secara mesin automatically atau secara otomatis begitu. Nah, ahli menjelaskan bahwa yang kami lakukan itu untuk mengurangi yang namanya kesalahan atau ada pergeseran, maka kami lakukan dengan cara manual. Nah, karena manual lebih lebih memastikan begitu. Nah, soal ada proses kecurangan, ya itu namanya human error. Ada kesalahan dari sisi manusia atau apa dalam rangka untuk melakukan edit itu pasti biasanya terjadi, tapi itu hal yang sangat sederhana kalau kesalahan itu terjadi, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.